Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa silam ketika di tengah-tengah kaum Nabi Nuh terdapat 5 orang saleh. Wad, Suwak, Ya'uq, Yaghus, wan Nasr. 3-nya adalah orang saleh yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak dari tetangganya, dari teman-temannya yang simpati kepada mereka. Bahkan ngefans dengan mereka karena kesolehannya dan rajinnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 5 orang ini satu demi satu meninggal dunia, maka setan datang kepada kaum Nabi Nuh dan membisikkan kepada mereka, maukah ku ajari kepada kalian satu hal yang hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan iman, untuk mengobati futur, untuk ngecas iman. Maka caranya adalah bikinlah patung-patung yang mewakili dan menjadi simbol 5 orang soleh tadi. Ketika kalian merasa iman lagi ngedrop, perlu dicas sebagaimana HP, iman lagi surut, perlu ada upaya agar menjadi pasang, maka datangilah patung-patung tersebut, kemudian kenanglah bagaimanakah kesungguhan orang soleh tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur, merenunglah. Nah, nanti pulang-pulang iman sudah pasang. Iman sudah naik, semangat beribadah jadi bagus lagi. Maka inilah obat untuk ngecas iman. Maka karena mendapatkan bisikan yang demikian bagus semacam ini, kaum Nabi Nuh akhirnya menuruti bisikan setan. Dibuatlah patung-patung tadi. Dan pada tahap awal patung-patung ini cuma sekedar obat penambah iman, obat untuk ngecas iman, obat untuk menghilangkan penyakit futur. Tidak ada satupun orang yang menyembahnya. Non ketika generasi awal yang membuat patung ini sudah tiada, ilmu agama juga hilang, pelajaran tauhid sudah tidak lagi terdengar, barulah orang-orang menyembah 5 patung tadi. Maka di sini terdapat pelajaran yang menarik berkaitan dengan kisah asal usul 5 patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Pelajaran menarik tersebut, godaan setan tidak mesti dalam bentuk yang jelek-jelek. Maka boleh jadi godaan setan itu dalam bentuk motivasi untuk melakukan kebaikan, motivasi untuk meningkatkan iman, untuk menghilangkan futur. Jadi jangan dibayangkan godaan iman harus yang buruk-buruk, harus yang kemudian jelas senyata-nyatanya adalah kemaksiatan. Boleh jadi ajaan setan itu adalah ajaan yang secara sekilas ajaan kebaikan, ajaan untuk berdakwah, ajaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ajaan-ajaan kebaikan yang disampaikan oleh setan ini ternyata adalah sekedar batu loncatan untuk menuju ajaan sesungguhnya berupa kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran menarik yang kedua dari asal usul 4 patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh, kita lihat bahasanya setan dalam menggoda manusia itu tidak langsung seketika digoda dan diajak untuk melakukan keburukan. Maka boleh jadi setan itu bersabar melihat manusia itu baik, bagus dalam beribadah, manakala dia lihat di sini terdapat celah dan di sini bisa menjadi batu loncatan untuk menjerumuskan manusia ke dalam keburukan dan kemaksiatan. Maka jangan dibayangkan setan itu datang kepada laki-laki dan perempuan dan langsung menyebabkan si laki-laki ini yang baru saja kenal dengan seorang perempuan mengatakan, ayo berzina yuk. Tentu tidak demikian. Ada tahapan-tahapan dalam menggoda manusia. Yang boleh jadi tahapan awalnya adalah kebaikan.
Maka setan dalam menggoda manusia, jadi ada target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka menengah boleh jadi targetnya berupa melakukan kebaikan. Ketika setan mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan ini, boleh jadi pada awalnya ajakan kepada kebaikan. Dia goda, dia motivasi si laki-laki ini agar berbuat baik kepada si perempuan. Diingatkan kalau sholat malam, di miss call, untuk sahur, puasa Senin dan Kamis. Dan ajakan yang lain diingatkan untuk baca Quran. Itu sekedar langkah. Itu adalah target jangka pendek. Dan setelah mereka semakin dekat, barulah setan melancarkan jurus-jurus berikutnya untuk terwujudnya jangka berikutnya. Yang ujung-ujungnya adalah kemaksiatan, bahkan ujungnya adalah perzinaan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kira setan itu seketika langsung mengajak kepada keburukan. Boleh jadi target jangka pendek yang ditetapkan oleh setan mengajak manusia kepada kebaikan. Manakala dia bisa jadikan amal kebajikan tersebut batu loncatan menuju amal keburukan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk waspadalah.